Selamat pagi, karena hari akan selalu indah saat matahari kian meninggi. Gogi Daniel Setiawan, setiap kali melakukan perjalanan, pasti kita akan menemukan tantangan baru di setiap langkahnya. Tinggal kita yang memilih antara maju atau diam, lalu tertinggal. Jadi ceritanya saya dapat info dari Instagram Robinson Journey yang dimana akan mengadakan suatu kegiatan moto camping dengan tema CSC, Camping, Sharing, and Coaching, yang dimana ini kolaborasi antara Robinson Journey, Jurnal Giselle, dan juga Indonesia Red Adventure. Nah, kegiatan ini pula disponsori oleh sahabat Enduro ID. Enduro 4TRC. Kemasan baru 0,8 liter sesuai dengan kebutuhanmu. Anti-slip coupling, tarikan motor lebih bertenaga. Wangi membuatmu semakin percaya diri. Andalan sang penjelajah. Nah, diadakan di bumi perkemahan Ranca Cangkuang. Ranca Cangkuang itu ada di mana sih? Ternyata Ranca Cangkuang itu ada di Bandung, yang lebih tepatnya dekat dengan Ranca Upas yang beken di anak-anak muda zaman sekarang nih. Nah, awalnya saya sedikit ragu buat ikut kegiatan moto camping ini karena yang pertama, saya cuma tahu sedikit tentang basic dan skill berkendara, terus juga belum pernah tuh yang namanya touring jauh-jauh apalagi pakai kendaraan bermotor. Nah, tapi karena ada kegiatan camping sharing, jadi saya terpacu buat mengikuti kegiatan ini. Tentu tujuannya untuk mencari pengalaman dan juga relasi. Alhasil, saat matahari belum menampakkan cahayanya, saya melesat dari Jakarta Selatan menuju titik kumpul pertama di markas Kontin Moto Jakarta. Sampainya di sana, sudah terlihat jajaran motor yang tertata rapi, menandakan akan segera memulai perjalanan. Tapi uniknya, event CSC ini tidak membedakan motor apa dan cc berapa. Yang penting tujuannya adalah menjalin tali persaudaraan antar bikers dari kalangan manapun. Oh iya, ternyata rombongan dari Jakarta juga dihadiri beberapa orang yang sudah berpengalaman dalam riding, seperti Kak Giselle dengan track record petualangannya, dan juga Bang Iki sebagai ride captain dalam perjalanan ini yang tentu sudah sangat berpengalaman, terbukti dari bawahannya yang paling banyak. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam 30 menit, kami sedikit melipir saat tiba di pertigaan Sukaluyu, singgah di beberapa warung yang ada di sana, sembari istirahat dan juga mengisi perut yang mulai keroncongan. Dan tak ambil waktu lama, kami melanjutkan perjalanan.
lama kemudian, kami tiba di perbatasan antara Cianjur dan Bandung Barat, melewati gapura perbatasan dan juga jembatan Cisokan Ciranjang yang ikonik. Menemui pertigaan lalu ambil kanan dan nampaknya kami mengambil jalur yang jarang diketahui banyak orang untuk menuju Bandung, yaitu jalur trek Gunung Halu. Datang tak? Emang kenapa bang? Bang ada trouble kawan? Ada trouble? Baru lagi yo. Mantap, mantap. Lagi sih lah Gunung Halu coba besok-besok gunungnya ceria gitu kayak jalan gila. Ini pertanyaan gua, daripada pulangnya mau mode bareng gua lagi apa enggak? Kenapa ada masa towing nggak sih? Ya, begitulah perjalanan, mengasah dan memberi pengalaman baru bagi para pelakunya. Dan resiko saat melakukan perjalanan, bersama orang lain tentu akan terciptanya suatu persahabatan. Perjalanan yang memakan waktu berjam-jam melintasi Gunung Halu tentu tidak terasa karena selalu ada tawa dan canda dalam setiap detiknya. Tim Gunung Halu, suatu perjalanan yang penuh dengan rindu. Mau tak mau saat matahari tergelincir ke arah barat, kami baru tiba di Ranca Cangkuang. Perjalanan yang seharusnya ditempuh hanya 5 jam dilipat gandakan menjadi 12 jam perjalanan melewati jalur yang kurang ajar. Dan sesampainya di sana kami segera menggelar tenda, merenggangkan badan, lalu saat waktu menunjukkan pukul 8 malam hari, sesi sharing pengalaman pun dimulai. Datang ke pameran mobil, terus nanya orang di situ, saya punya ide untuk TV program yang begini, saya cuma modal handphone dengan durasi 2 menit dummy, saya tunjukin ke SPG-nya, bukan SPG cowok, tapi disebutnya apa? SPG juga? SPB. Oh, SPB.
Wah. Diangkat. Waktu istirahat yang tidak tenang karena tenda kami bolong, musabab tergerus ban motor pada saat perjalanan, sedikit terobati dengan semangat pagi dan mentari cerah yang menyinari. Dan saat matahari meninggi, seluruh peserta melakukan senam pagi, kemudian dilanjutkan dengan game seru terkait dengan kegiatan hari itu, seperti berlomba memakai atribut riding, memasang tenda, dan lain-lain. Dan tentunya ada berbagai macam hadiah yang tak kalah menarik bagi para pemenang. Silakan maju Rizky, Pak Guru, maju ke depan dulu. Saya ada beberapa. Dan setelah itu pakai rem depan atau rem belakang. Tunggu gitu aja. Tunggu gigi. Ya, sampai dapat kecepatan lagi. Tapi butuh keseimbangan badan, butuh keseimbangan badan. Nanti di sini kita bawa keseimbangan badan. Oke. Mata ya, jangan di bawah. Ke depan. Pada akhirnya, segala rangkaian acara telah kami lewati, dari sesi sharing pengalaman, games, sampai coaching tentang cara berkendara adventure yang tentunya sangat bermanfaat. Dan sebelum kembali ke rumah, kami sempat mewawancarai beberapa narasumber. Ayo ikut semuanya. Jarang banget aku ngikutin kegiatan yang benar-benar dari start sampai finish gitu. Nah, kesan tersendiri karena benar-benar ada tim baru, jalan bareng, susah bareng. Terus Yang kedua, coba dong Kak sharing sedikit tentang Dua, tiga. kakak yang paling berkesan. Ayo siapa lagi yang menentukan? kesan itu apa ya? Mungkin awal-awal itu yang sempat malam sharing. Jadi kan pertama ada penawaran untuk eksplorasi. Biasanya itu aku tuh cuman motorannya tuh untuk aspalan doang yang mulus-mulus. Buat lomba Ketika koleksi. dapat perjalanan kayak gini yang batu itu aku juga nangis. Ini kapan nyampainya di depan udah kapan Sepatu, jalan jaket, mulusnya helm, sarung tangan. Jadi aku juga ngerasain hal itu gitu. Kalau misalnya pengalaman pertama ya aku juga udah pernah Dilihat ngerasain itu ya. teman-teman kayaknya nggak ada yang masang. Artinya badannya pegel-pegel Nggak usah. semua. Nah, ini Sepatu, jadi kayak helm, semacam jaket, sarung tangan. semua orang akan mendapatkan pengalaman pertama. Kaos kaki, ya terserah. Kalau biasa nggak pakai kaos kaki, Tadinya gagasan ini tercipta karena ketika saya sering jalan sendiri untuk camping sendiri. Nah teman-teman dari Ira ketemu terus ngajak, ayo bang kita bareng. Nah terus saya bilang, wah kalau gitu yuk sekalian kita ajak semuanya gitu kan. Sebentar kita geser biar masuk masih ada coaching, masih ada. gitu. Iya. Oke. Untuk desa wisata agar lebih berkembang gitu dan bisa dilirik oleh banyak dari mancanegara dan juga Perhatian teman-teman Yang pertama, merasa menang di game. karena gini Indonesia itu Sekarang terlalu kita banyak mau desa-desa pembagian wisata, hadiah. desa-desa yang keren, desa-desa yang jadi yang paling penting adalah masing-masing desa harus punya kelebihannya dulu, uniqueness. Jadi bikin apa bedanya tempat itu dengan tempat lain, gitu loh. Itu dulu temukan dulu. Kalau itu sudah ada, udah pasti gitu ke tempat lain udah dilihat, wah ini kita punya kelebihan ini nih, gitu. Nah terus ini pengalaman saya, oke? Pengalaman saya ketika saya keliling Indonesia, lihat tempat-tempat yang bagus, tempat wisata. Seringkali itu jadi pengelola atau masyarakat di sana menjadi kayak haji mumpung. Gitu. Hati-hati dengan itu. Pernah ada banyak pengalaman orang yang ini kita bicara negatif dulu ya, hal yang negatif. Mereka mengkonsumsi atau belanja makan jajan atau apa gitu harganya kok nggak ini gitu kan. Terus seringkali pengunjung itu ketika ketemu hal-hal yang kayak begitu mereka senyum, ya bayar sudah, tapi pulang dia akan ngomong ke temennya, ke keluarganya, aku habis dari sana, bagus tempatnya, desanya bagus, tapi informasi yang negatif
akan lebih cepat menyebar daripada informasi yang bilang desa itu bagus. Informasi yang tapinya itu yang akan lebih cepat tak. Hati-hati dengan itu. Terus kami sendiri Robinson Journey sekarang sedang menggalakkan supaya orang yang berwisata ke desa-desa wisata tidak bawa bekal makanan dari rumah. Supaya kayak kita sekarang ini, kita kan datang nggak bawa bekal makanan. Tujuannya supaya kita spending, kita belanja sama penduduk. Mari jadi arti ketika kita datang ke desa-desa itu, jadi arti belanja sama masyarakat di sana, gitu. Bagi rezeki dengan cara itu. Jangan kita bawa makanan dari rumah, camping 2 hari di situ, mobil penuh 2 hari logistik untuk makan. Sampai di sana keluarin semua makan 2 hari, pulang apa yang ditinggalin? Sampah, limbah kan. Tadi saya bilang, kalau sudah ada tempat yang bagus, kelola dengan baik, masyarakatnya dulu yang harus di upgrade. Dia punya dibina, harus dibina. Bagaimana menghadapi wisatawan, bagaimana kita menyambut wisatawan, gitu. Oke. Terus manfaatkan influencer, datang viralkan sosial media itu paling penting. Manfaatkan sosial media. Sekali kita foto tempat yang bagus itu, seumur hidup itu akan jadi promosi. Ingat itu. Terakhir, please, ketika kita pulang dari sini, sampah jangan ditinggalkan. Saya paling ngelihat sampah plastik itu. Plastik itu plastik yang paling tipis, yang paling jelek kualitasnya. 150 tahun dia baru terurai. Kalau plastik yang mineral water tutupnya yang keras-keras kayak gitu, itu 500 tahun baru terurai. Coba, masa itu yang kita wariskan ke anak cucu kita? Oke? Kalau kita cinta alam, ayolah lakukan. Kan? Itu aja pesan dari saya. Oke? Terakhir saya mau bilang bahwa Robinson Journey kami akan menjelajah terus keliling Indonesia. Kemudian CSC ini akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Lihat aja, monitor aja di akun Instagram Robinson Journey. Dari perjalanan kali ini saya dapat mengerti saat kita melakukan perjalanan, seberapapun jarak yang akan ditempuh, seberapapun sulit jalur yang akan dilalui, dan juga seberapa panjang waktu perjalanan sampai ke tujuan, semuanya akan biasa saja saat kita tidak merasa terbebani dengan apa yang sudah kita lakukan. Apalagi suatu perjalanan jauh yang ditempuh dengan orang-orang yang satu pemikiran, tentu seberapapun jaraknya tidak akan membuat kita merasa terbebani. Dan dari sini pun saya jadi paham mengapa banyak para komunitas motor dan touring sangat suka sekali berkendara dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh tanpa merasa terbebani. Jawabannya tentu karena mereka menjalaninya bersama orang-orang yang satu pemahaman dan juga sangat ingin terus mengambil pelajaran dari setiap perjalanan. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika memang konten ini bermanfaat. Dan bila ada saran dan kritik juga dipersilahkan tulis saja di kolom komentar. Sekian, salam rekam jejak. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. TRC. Kemasan baru 0,8 liter sesuai dengan kebutuhanmu. Anti-slip kopling, tarikan motor lebih bertenaga. Wangi, membuatmu semakin percaya diri. Andalan sang penjelajah.